Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada, pagi ini kita berjumpa tempat yang mulia ini dalam rangka tabligh akbar yang mengangkat tema kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap kesolehan anak. Salah satu di antara hak anak agar anak ini nanti tumbuh menjadi soleh adalah, berarti kalau hak anak kewajiban orang tua, baik ayahnya atau ibunya. Hak paling utama dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah memilihkan calon ayah dan calon ibu yang soleh. Jadi jauh sebelum anak ini lahir, dia sudah memiliki hak wajib mempertimbangkan aspek agama, kesolehannya. Makanya Rasul SAW menyatakan, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah calon istrimu karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan binasa. Salah satu di antara efek dari memilih calon pasangan karena agama, nanti ke anaknya. Anaknya ini nanti akan dididik oleh ibu yang kayak gimana. Kalau ibunya matre, duniawi, akhlaknya buruk, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, nanti itu akan ditularkan ke anaknya. Anaknya akan dididik, diarahkan untuk seperti dirinya. Matre juga, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, orientasi hidupnya hanya duniawi, sehingga anak tumbuh menjadi seperti yang dididikkan oleh ibunya. Seperti itu nanti. Dan itu berbahaya. Tapi kalau ibunya seorang yang solihah, maka dia akan menggiring, mendidik, membimbing anaknya untuk menjadi yang soleh dan solihah pula. Dia akan lebih mengenalkan anaknya dengan kebahagiaan akhirat daripada dunia. Dari sinilah maka soleh tidaknya seorang anak sangat tergantung dari orang tuanya, ayahnya ataupun ibunya. Pertama, siapa itu orang yang soleh? Orang tua yang soleh itu yang kayak bagaimana? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan makna solihin, jamak dari soleh, beliau menyatakan as-solihu huwa al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan kewajibannya dalam menunaikan hak-hak Allah ataupun hak-hak sesama hambanya. Hak Allah ditunaikan seperti rukun iman, rukun Islam, itu semuanya hak Allah.
Hak sesama manusia juga ditunaikan. Tidak dilanggar kehormatannya, hak-haknya tidak diabaikan. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam menjelaskan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, diingatkan dulu bahwa kita dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan tapi ada hubungan keimanan itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mumin dengan mumin itu hanyalah bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta dan kasih sayang. Adanya cinta ini wujud nyata dari keimanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu nggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak disebut beriman sebelum kamu saling mencintai. Konsekuensi dari iman adalah adanya rasa saling cinta kepada sama mukmin. Kalau saling cinta nggak boleh saling menyakiti, nggak boleh saling menghina, merendahkan. Makanya setelah innamal mu'minuna ikhwah, di ayat berikutnya Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina, laki ke laki, perempuan ke perempuan, laki ke perempuan dan sebaliknya. Terus jangan saling merendahkan di antara kalian, saling mencela. Jangan memberi lakob-lakob, sebutan, gelar-gelar yang buruk. Di ayat berikutnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dha dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suudzon, jangan tajassus, jangan ghibah. Itu hak sesama manusia. Kehormatannya wajib dijaga, perasaannya wajib dijaga. Kalau itu dilanggar, berarti dia mengabaikan kewajiban. Keluar dia dari status orang yang soleh. Jadi orang yang soleh, hak Allah ditunaikan, dia menjadi ahli ibadah. Hak sesama manusia juga ditunaikan, dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Akhlaknya agung, akhlaknya menyenangkan semua orang. Menyenangkan Allah, menyenangkan manusia. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Nah ini orang yang soleh. Orang tua yang soleh adalah orang tua yang ahli ibadah dan orang tua yang menunaikan hak sesama manusia, terutama hak manusia terdekat. Hak istrinya, kalau dia istri, hak suaminya, hak anaknya, hak orang tuanya, hak saudaranya, adik kakaknya, hak kerabatnya, hak tetangganya, semuanya ditunaikan. Oleh karena itulah maka kesolehan ini tidak bisa diraih tanpa ilmu. Karena apa? Hanya ilmu yang bisa menyebabkan seseorang mengetahui hak Allah dan hak sesama hambanya. Makanya di dalam ayat yang jumlahnya banyak, antara ilmu dengan amal itu sering disandingkan, digandengkan. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dalam surah Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus solihat. Iman dengan amal soleh ini selalu disatukan penyebutannya. Dan iman di dalam Al-Quran, seluruh lafaz iman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksudnya iman yang lahir dari ilmu. Kalau iman yang lahir dari kebodohan, itu iman yang semu.
Kenapa dia beriman? Karena ilmu yang dimilikinya gitu. Makanya fondasi keimanan yaitu kalimat tauhid Allah perintahkan untuk difahami, diketahui, dipelajari. Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmui, fahami bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat tauhid itu wajib dipelajari, difahami secara benar, secara mendalam. Nah, ilmu tentang la ilaha illallah inilah yang melahirkan keimanan. Lalu keimanan ini diaplikasikan dalam bentuk amal. Itulah amal soleh. Siapa yang beriman dan beramal soleh, berilmu tentang Allah dan syariatnya lalu mengaplikasikannya, dialah orang yang beriman dan beramal soleh, dialah orang yang soleh. Dan dialah yang akan memperoleh kabar gembira. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Beritahukan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka itu bagi mereka disiapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah kepada orang-orang soleh. Oleh karena itu, orang tua yang soleh, baik suami atau istri, ya, ibu bapak yang soleh, maka ketika bermuamalah di tengah keluarganya, pertama dia akan melaksanakan perintah Allah sebagai suami ke istri dan anak-anaknya. Apa perintah Allah? Pertama, mengajarkan kepada istri dan anak-anak ilmu syar'i, Quran, Sunnah. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang yang soleh akan memperhatikan ini perintah Allah. Ada dua hak yang harus ditunaikan. Pertama, hak Allah yaitu perintahnya dilaksanakan. Kedua, hak istri dan anak-anaknya harus dijaga. Jangan sampai terkena murka dan azab Allah. Bagaimana cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka? Para ulama dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama setelahnya menyatakan ajarkan ilmu syar'i kepada mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum al-kitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Itu satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Setelah Quran Sunnah difahami, dipelajari, diaplikasikan, maka orang itu akan melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang, selamat mereka dari api neraka. Jadi orang tua yang soleh pertama akan memperhatikan ini nih, ya, dididiknya istrinya, dididiknya anak-anaknya untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang tua itu akan memetik hasil yang kontan di dunia sebelum memperoleh hasil yang tertunda di akhirat. Apa yang kontan itu? Kebahagiaan, kenyamanan hidup, ketenangan batin melihat istrinya ahli ibadah, anak-anaknya soleh-solehah, tenang. Ini yang dimaksud dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan atau berikan kepada kami istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, sumber kebahagiaan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min
ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seseorang mukmin dibanding melihat istrinya, anaknya soleh solihah. Istrinya ahli ibadah, anaknya juga ahli ibadah, otomatis kalau ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Itu yang membuat semua orang tua bahagia. Kebahagiaan orang tua bukan karena anak-anaknya kaya, berpangkat, berkuasa, memiliki jabatan tinggi, terkenal gitu, bukan. Kalau ada anak yang kaya raya, ngasih miliaran, ratusan juta ke orang tuanya, tapi anak itu lalai dalam melakukan ibadah. Anak itu akhlaknya juga buruk, sering menyakiti orang tuanya dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Walaupun kaya, banyak ngasih, tapi sering menyakiti, mengabaikan kewajiban, orang itu akan mengelus dada, gak bahagia. Tapi kalau walaupun anaknya gak bisa ngasih apa-apa karena kondisinya, kemampuan ekonominya terbatas, tapi akhlaknya baik, perhatian ke orang tua, ahli ibadah, disenangi oleh semua, orang tua nyaman, bahagia. Nah, ini hasil didikan orang tua ke anak-anaknya, mengajarkan Quran Sunnah, Allah beri balasan kontan berupa kebahagiaan. Apa yang diminta, waj'alna hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, Allah kasih bahagia dia dengan kesolehan anak dan istrinya. Inilah yang pertama yang pasti akan dilakukan oleh setiap orang tua yang soleh, adalah mendidik istri dan anaknya dengan didikan yang benar Quran Sunnah. Kedua, akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan sebaik-baik perlakuan. Kenapa? Itulah perintah Allah, itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan, pergauli para istri kalian dengan sebaik-baiknya. Diperlakukannya istrinya dan anaknya dengan sebaik-baik perlakuan. Karena perintah Allah. Orang yang soleh tahu ini kewajiban. Ada hak Allah, ada hak anak dan istrinya. Dalam ayat itu, hak Allah pertama, dilaksanakan perintah Allah yang harus memperlakukan istri dan anak dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Dan ada hak istri dan anaknya diperlakukan dengan baik. Siapa yang melanggar ini berarti melanggar kewajiban, mengabaikan kewajiban dari Allah, keluar dia dari status kesolehannya. Kedua, Nabi SAW mewasiatkan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri, para wanita. Perintah Allah, wasiat dari Rasul SAW, tahu. Kalau tidak dilaksanakan Allah murka. Maka mereka akan melaksanakan kewajiban mendidik anak dan istri dengan sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik sikap, sebaik-baik muamalah. Karena ini perintah Allah, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam diiming-iming, dibibita agar para orang tua, para suami menerapkan sikap kelemah lembutan ketika bermuamalah dengan orang terdekat. Pertama, siapa orang yang berlaku lemah lembut pasti akan memperindah
semua perkara yang disertai dengan kelemah lembutan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelemah lembutan bila diterapkan dalam sesuatu akan memperindah sesuatu itu. Apapun sesuatu itu. Baik muamalah, termasuk dakwah, termasuk mendidik, kalau disertai dengan kelemah lembutan, indah itu. Dakwah dengan lemah lembut indah, adem dengarnya, menerimanya ke hati. Pendidikan, mendidik dengan lemah lembut, bikin anak yang dididiknya menjadi nyaman. Orang tua dari anak-anak juga, oh nyaman, percaya. Ya, melihat guru-gurunya mendidik dengan lemah lembut, bermuamalah dengan tetangga lemah lembut, menyenangkan. Pergaulan dengan orang lemah lembut itu membuat adem, membuat betah, membuat nyaman. Dan bila kelemah lembutan tercabut, berganti dengan kekasaran, kekerasan, buruklah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali memperburuk sesuatu itu. Dakwah dengan kasar, dengan keras, buruk. Walaupun isinya benar, isinya Quran Sunnah, tapi cara penyampaiannya kasar, keras, akan memperburuk. Orang lari, bukan lari dari kebenaran yang disampaikan, tapi lari dari cara orang itu menyampaikan kebenaran. Makanya Allah Azza wa Jalla wanti-wanti dalam Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, falau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Karena rahmat Allah kepada kamu, hai Muhammad, kamu berlemah lembut dalam berdakwah kepada manusia. Seandainya kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka ketika berdakwah, niscaya mereka akan lari meninggalkan dakwahmu. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iklan dulu sebentar. Pengumuman mobil KIA ini, Kia Rio hitam dengan nomor Delta 1851 D1851 ACG menghalangi mobil lain untuk keluar. Mohon dipindahkan dulu. Pemilik mobil dengan mobilnya warna hitam, nomornya D1851 ACG, mohon dipindahkan dulu karena menghalangi mobil lain yang mau keluar. Ini yang salah tukang parkir ngaturnya mungkin. Kalau yang punya mobil nama kumaha nu markirkeun ya. Kita lanjut, lihat dakwah Nabi SAW diwanti-wanti, berlemah lembutlah, jangan kasar. Demikian juga mendidik, coba guru siapkan tongkat, nyepret, anak ribut seklik jebrod, anak ditanya nggak bisa jawab, cepret. Sebelum selesai bubaran atau anaknya pada nangis bubar kan gitunya, besoknya nggak mau datang lagi. Orang tuanya demo ini galak-galak teh guru teh kan gitunya, bubar sudah, buruk. Kalau tidak disertai dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan gamblang bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia di bidang apapun, apapun bentuk muamalah itu, baik dakwah ataupun mendidik ataupun
berinteraksi, bergaul, termasuk orang tua ke anak, istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua, majikan ke pembantu, seseorang dengan kawannya, dengan tetangganya. Terapkan kelemah lembutan akan memperindah semuanya itu. Itu pertama tuh. Kedua, kelemah lembutan itu menjadi pertanda kebaikan yang akan Allah turunkan. Kepada siapa? Kepada orang yang berlemah lembut tersebut. Oleh karena itulah orang tua yang soleh mengetahui. Pertama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperlakukan keluarganya dengan baik, dengan lemah lembut. Kedua, dia mengetahui bahwa kelemah lembutan itu pertanda kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha idza arada li ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan ke dalam mereka, dalam rumah tangga itu, kelemah lembutan. Suami ke istrinya lemah lembut, istri ke suami begitu, orang tua ke anaknya juga begitu. Apa yang terjadi? Anaknya menyerap pendidikan dan kebiasaan orang tuanya, maka adiknya akan lemah lembut ke kakaknya, kakaknya juga ke adiknya begitu, bahkan ke binatang juga bisa begitu. Kalau dia punya binatang piaraan, kucing atau apa kayak gitu, bahkan ke pembantunya juga. Karena tahu ini konsep yang Allah harus yang Allah perintahkan harus kita terapkan dalam kehidupan di dunia, di segala bidang gitu. Nah, coba lihat, apa efeknya, apa pengaruhnya, apa akibatnya kalau orang tua yang soleh dan solihah menerapkan kelemah lembutan sebagai perintah Allah, wasiat Rasul SAW ketika bermuamalah dengan anak-anaknya. Maka yang terjadi adalah kebayang, anaknya dididik oleh orang tuanya untuk memahami Quran Sunnah secara benar, mengamalkannya, maka anaknya pun tumbuh menjadi anak yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atas dasar keimanannya. Anaknya akan tumbuh menjadi ahli ibadah dan berakhlak mulia. Maka itulah anak yang soleh dan solihah. Hasil didikan dan pengkondisian yang dilakukan oleh orang tuanya akibat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan berumah tangga. Lihat bagaimana kesolehan orang tua pengaruhnya terhadap kesolehan anaknya. Tapi bayangkan kalau orang tua bodoh, mau mengajarkan Quran Sunnah, apa yang diajarkan dia sendiri nggak paham, nggak tahu. Dan ingat, kebodohan sumber segala keburukan. Karena bodoh dia tidak termotivasi ibadah. Karena bodoh dia tidak termotivasi untuk melakukan kewajiban, untuk menjauhi larangan, enggak. Karena bodoh dia mengabaikan kewajiban. Dia melanggar apa yang dilarang. Fasik dia, durhaka dia. Dia membiarkan anaknya tumbuh dengan sendirinya secara liar. Akibatnya tingkah laku, akhlak, kelakuan anaknya itu nggak terkendali, ya. Ketika orang tuanya bermuamalah, suami ke istrinya, istri ke suami, orang tua ke anaknya, tidak menerapkan kelemah lembutan, emosi, ya, kekasaran dan seterusnya. Apa yang terjadi? Semua merasakan ketidaknyamanan. Hubungan menjadi buruk.
Kalau sudah begitu, maka rumah tangga ibarat neraka bagi mereka, nggak betah, lebih betah di luar. Bedakan dengan yang tadi, suami ke istri lemah lembut, istri juga begitu. Orang tua ke anak-anaknya lemah lembut, anaknya ke orang tuanya juga begitu ya. Saling pengertian, saling perhatian, saling mempedulikan, saling membantu, saling menolong, saling membimbing. Nyaman hidup teh. Rumahnya adalah surga bagi mereka. Rumahnya menjadi tempat terindah. Rumahnya menjadi tempat ternyaman. Rumahnya menjadi sumber kebahagiaan. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Berasal dari apa? Dari ilmu. Dari iman, ilmu dan iman diaplikasikan, jadi amal soleh, itulah orang yang soleh. Akhirnya tertularkan kesolehannya kepada anak. Secara otomatis anak terkondisi dengan pendidikan, pembinaan, bimbingan yang diterapkan oleh orang tuanya. Terkondisi saja ikut alur yang diterapkan oleh kedua orang tuanya yang menggiring mereka untuk selalu belajar Quran Sunnah, menerapkannya, mengamalkannya dengan sebaik-baik cara, dengan kelemah lembutan. Maka secara otomatis kesolehan orang tua menurun kepada anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itulah maka banyak ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan bagaimana pengaruh orang tua soleh, keuntungannya kepada anak-anaknya di dunia plus di akhirat. Adapun di dunia diantaranya oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika menceritakan tentang dua orang nabi yang sezaman. Nabi Musa dengan Nabi siapa? Bukan Harun, Nabi Khidir. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, boleh kamu ikut saya. Dengan syarat apapun yang saya lakukan jangan protes gitu kan. Deal oke. Apa yang terjadi? Baru kasus pertama ada anak gitu ya. Tiba-tiba beras dibunuh oleh Nabi Khidir. Tanpa dosa, tanpa apa, protes Nabi Musa. Kasus yang keduanya adalah ketika ada para nelayan yang mau berlayar, dibolongin perahunya. Dan yang ketiga, ada anak yatim yang rumahnya mau roboh, kemudian diperbaiki secara gratis. Kata Nabi Musa, kenapa nggak minta buruh, nggak minta upah? Pokoknya mempertanyakan. Nah, kita nggak akan bahas semua kasus itu, cuma satu aja. Lalu setelah semuanya berlalu diterangkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Allah menjelaskan kisah ini. Kata Allah Azza wa Jalla, berkata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Terus fa'arada Rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Nabi Khidir, adapun dinding yang mau roboh terus diperbaiki, itu milik dua orang anak yang yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta simpanan oleh ayahnya ini, disimpan untuk bekal kehidupan dua anaknya kelak gitu. Wa kana abuhuma sholihah, dan bapak kedua orang anak yatim ini dulu orang yang soleh. Karena orang tuanya soleh,
Maka Allah ingin mengamankan harta anak yatim ini sampai mereka dewasa. Setelah dewasa baru ditemukan nanti oleh anak yatim ini. Kalau mereka menemukan harta ini ketika mereka masih belum dewasa, masih anak, nggak mampu mengelola, bisa diklaim oleh orang lain atau habis nggak karu-karuan. Ketika menjelaskan ini disebutkan wa kana abuhuma sholiha. Bapak kedua anak ini dulunya soleh. Karena bapaknya soleh, maka dijaga hartanya untuk kemaslahatan kedua anaknya ini. Ini menunjukkan efek baik di dunia kesolehan orang tua kepada anaknya. Terasa solehnya orang tua manfaat bagi anaknya. Makanya berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan fa fihi ma yadullu ala anna Allah azza wa jalla yahfadhu as-saliha fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'udu anhu wa qad ruwiya anna Allah azza wa jalla yahfadhu as-saliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa Allah akan menjaga orang soleh, baik dirinya, ataupun anaknya, ataupun hartanya. Lihat, yang dipelihara, yang dijaga dari orang soleh bukan hanya diri orang soleh itu saja, tapi anaknya dan juga hartanya, wa in ba'udu anhu, walaupun jauh. Mungkin orang tuanya di suatu kota, anaknya di kota lain. Mungkin orang yang soleh ini berada di suatu tempat, hartanya di tempat lain. Kan ada orang yang tinggalnya di kota Bandung, dia punya perkebunan di Kalimantan, kan gitu kan, jauh. Ya. Kalau orang itu soleh, Allah jaga hartanya. Allah jaga anak turunannya. Bahkan diriwayatkan Allah akan menjaga orang soleh sampai 7 turunan. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi perkataan para ulama yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab tafsirnya. Dikatakan annallaha yahfadhu sholiha fi sab'ati dzurriyyati. Allah akan memelihara, menjaga orang soleh, turunan orang soleh sampai 7 turunan Allah jaga tuh. Dan ini umum, apa yang dijaga tidak disebutkan, umum semuanya, agamanya dijaga, keselamatannya, hartanya, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan pengaruh kesolehan orang tua kepada anaknya di dunia. Anaknya juga ikut terbawa, terjaga. Itu di dunia. Dan banyak ayat lain, hadis lain yang semakna dengan itu, yang menjelaskan faidah, manfaat, kesolehan orang tua terhadap anaknya di dunia. Selain di dunia, juga di akhirat, kesolehan orang tua kepada anak, pengaruhnya kepada anaknya luar biasa. Kalau orang tua soleh, beriman, beramal soleh, menunaikan hak Allah, menunaikan hak sesama manusia, anaknya ikut terbawa kesolehan orang tua. Cuma kualitas kuantitas kesolehannya jauh ada di bawah kesolehan orang tuanya. Umpamanya orang tua nama fardu kalaku, sunnah kalampah. Selain sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, malamnya bangun tahajud, kemudian sholat rawatibnya tidak pernah diabaikan. Setiap ke masjid tahiyatul masjid, setiap subuh dia seusai subuh terus berzikir di masjid sampai syuruk, lalu sholat syuruk. Saumnya tidak hanya yang fardu tapi Senin, Kamis, Ayamul Bid, Quran Odoj, one day, one duj. Wah,
Itu orang tuanya. Anaknya mah cuma sholat yang 5 waktu, rawatib, tahajud, tarak. Cuma Ramadan, Senin, Kamis mah ada sok main bal, sok futsal, sok lelumpatan, haus meren, tarak. Dua-duanya soleh, tapi kualitas kesolehannya berbeda. Sampai mati dalam keadaan demikian. Sama nggak pahalanya? Beda. Orang tuanya karena lebih soleh, lebih banyak. Sama nggak level surganya? Beda. Surga itu berlevel-level, ribuan tingkatan surga. Walaupun sama-sama soleh, sama-sama ke surga, tapi kan kualitas amal, kualitas kesolehannya kan berbeda-bedanya. Maka tingkat surganya juga berbeda. Maka orang yang kesolehannya lebih hebat akan lebih tinggi surganya. Orang yang kesolehannya di bawah itu tapi ke surga akan berada di level surga lebih rendah. Bayangkan. Karena kesolehan, kualitas, kuantitas kesolehan orang tua berbeda dengan anak. Lalu orang tua berada di level tertinggi, anak berada di level yang lebih rendah, nggak ketemu. Kira-kira sempurna nggak kebahagiaan orang tua di surga tanpa anak-anak? Nggak sempurna. Memang serba enak, serba mewah, serba menyenangkan. Tapi barudak urang ka mana atuh kumaha nasibnya kan gitunya. Jangankan di dunia atuh. Saya sering kasih ilustrasi di dunia. Jangankan di akhirat, di surga, di dunia aja. Kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, kalau kita sudah aki-aki temanya, sudah punya cucu. Piknik, pelesir, nginap di hotel bintang 7. Arah lieur. Tapi beda kamar. Beda level kamar. Orang tua ngambil yang presiden suite yang termahal. Semalamnya 50 juta. Lega gitu. Di kulkasnya ada berbagai makanan, minuman free, gratis gitu ya. Ada bar, ada dapur, ada WC. WC-nya juga lebih bagus daripada kamar tidur kita. View-nya bagus. Sementara anak kita pesan kamar standar. Kita mah di paling tinggi dengan view yang paling bagus. Anak kita itu mungkin di lantai lebih rendah. Kamarnya biasa, tapi lumayan enak. Kira-kira kita sebagai orang tua walaupun di kamar terbaik, anaknya di kamar lebih bawah, lengkap nggak kebahagiaan? Enggak. Kita hanya berdua dengan istri Manyun, ari anak incu orang kemana, kumaha kan gitunya. Nggak lengkap kebahagiaan. Tapi kalau umpah kita upgrade, kita bel resepsionisnya, upgrade tuh anak saya, selevel dengan saya, pakai kamar connecting, jadi bisa ada pintu yang menghubungkan dengan kamar anak dan cucu kita. Senangnya luar biasa, lengkap, itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Tak lengkap kebahagiaan ahli surga tanpa bersatu bersama dengan keluarganya. Apa yang terjadi? Demi untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua yang level kesolehannya lebih tinggi, si anak yang tadinya ada level surga yang bawah di-upgrade, dikatrol, diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya. Walaupun amalnya jauh di bawah orang tua. Lihat pengaruh kesolehan orang tua terhadap nasib anaknya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat. Salah satunya dijelaskan dalam surah Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'im bima kasabarahin. Kata Allah. Dan orang-orang yang beriman.
lalu diikuti oleh anak-anak cucu turunan mereka dalam keimanan. Kami gabungkan anak cucunya itu dengan orang tuanya. Digabungkan. Apa maknanya? Berkata para ulama ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, termasuk apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan dzurriyyatuhumul ladzina tabauhum biiman ay alladzina lahaqahum bil iman as-sadir min abaihim fasarati dzurriyyatu taba'an lahum bil iman wa min babil aula idza tabi'athum dzurriyyatuhum biimanihim as-sadiru minhum anfusahum fa'ahula'il madhkur yulhiquhumullahu ta'ala bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dzalik la yanqusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Makna ayat ini adalah anak-anak cucu yang beriman hasil dididikan orang tuanya. Sehingga anak cucunya pun ikut beriman seperti orang tuanya, maka Allah akan menggabungkan anak-anaknya selevel dengan tingkatan bapak-bapaknya di surga, walaupun amal anak-anaknya tidak menyamai amal orang tuanya. Kenapa? Jazaan di abaihim wa ziyadatan fi thawabihim, sebagai balasan atas kesolehan bapak-bapaknya dan sebagai pahala bagi mereka. Oleh karena itulah, untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tuanya, anak-anaknya yang ada di surga level bawah dikatrol, diangkat satu level dengan tingkatan surga para orang tuanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip pendapat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat level surga anak-anaknya selevel dengan tingkatan surga orang tuanya, walaupun amal-amal anaknya jauh di bawah kualitas dan kuantitas amal orang tuanya. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab sholahul aba wa atharuhu fil abna. Kesolehan orang tua dan pengaruhnya kepada anak-anak. Di dunia ada, di akhirat juga ada. Sampai surganya pun di satu levelkan demi membahagiakan orang tua. Lihat pengaruh kesolehan orang tua bagi anak, baik di dunia sampai di akhirat, sampai seperti itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Kan ada juga orang tua karena kurang pembinaan, kurang pendidikan gitu ya, asal-asalan ibadahnya. Anaknya dipondokkan, dipesantrenkan, sehingga ilmunya lebih tinggi, amalnya juga lebih hebat. Kalau anak-anaknya fardu kalaku sunnah kalampah, tapi orang tuanya hanya yang wajib-wajib saja, mati dalam keadaan demikian, dua-duanya ke surga. Anaknya di level yang lebih tinggi, orang tuanya di level yang lebih rendah. Anaknya sempurna nggak kebahagiaan? Enggak, kurang. Ayah saya, ibu saya kemana? Saya ingin bersama-sama. Sama ini juga dikatrol orang tuanya, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga anak-anaknya. Saling mempengaruhi. Di dunia demikian, di akhirat juga demikian. Lihat betapa kesolehan seseorang berpengaruh besar terhadap nasib orang-orang sekitarnya.
Kesolehan orang tua berpengaruh besar memberi keuntungan kepada anak-anaknya. Kesolehan anak-anaknya juga memberi keuntungan kepada anak-anaknya. Seseorang ke adiknya, ke kakaknya, bahkan juga ke kerabat yang lebih jauh lagi, ke bibinya, ke pamannya, ke keponakannya, alo atau suan, bahkan kepada saudara-saudara yang lebih jauh seperti kepada saudara sepupu. Tahu enggak? Orang yang mati syahid akan diberikan banyak keutamaan, salah satunya adalah bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Jadi kalau kita mati syahid, kita bisa membawa 70 orang kerabat kita ke surga. Tinggal bikin list. Tentu saja yang pertama orang tua kita ya, pasangan hidup kita, anak cucu kita, terus adik kakak kita, itu belum tentu sampai 50 orang tuh. Masih ada sisa banyak 70 lagi. Orang-orang terdekatnya akan dibawa. Ini keuntungan memiliki orang dekat yang soleh. Tidak hanya berpengaruh antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, seseorang ke adiknya, ke kakaknya, bahkan ke kerabat yang lebih jauh pun faidah memiliki orang dekat yang soleh itu luar biasa. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Karena itulah maka Sa'id bin Sahal At-Tasturi, dia pernah berkata, kuntu fis shalah fadzakartu auladi fazidtu sholati. Aku suatu saat sedang sholat, di tengah sholat tiba-tiba teringat anakku. Aku tambah kualitas dan kuantitas sholat. Apa makna dari ucapan para ulama ini? Maknanya ketika orang tua sedang sholat lalu teringat kepada anaknya. Mungkin yang diingat pertama khawatir anaknya ini durhaka, terkena murka dan azab Allah, terancam neraka. Dengan kualitas dan kuantitas sholat orang tuanya bisa menolong, membantu. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin anaknya ini tidak durhaka, melakukan amal soleh tapi kualitasnya kurang, asal-asalan, biasa saja. Maka orang tuanya ingin anaknya mencapai level tertinggi dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itu akan dipengaruhi oleh kualitas kuantitas dari ibadah orang tuanya. Jadi begitu ingat kepada anaknya kan sayang. Semua orang tua sayang ke anak. Nggak ingin anaknya memperoleh masalah dunia apalagi akhirat. Kalau di dunia kita bisa melakukan ikhtiar realnya, kalau akhirat nggak bisa. Kecuali apa? Ibadah dan doa kita. Terus mendoakan anaknya, terus juga berupaya agar amal soleh yang dia lakukan sebagai orang tua memberi manfaat kepada anak, kepada orang tua juga. Siapa yang sayang kepada orang terdekat, kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu, kepada adik dan kakak, hendaklah dia menjadikan dirinya menjadi seorang yang soleh, ahli ibadah, karena hanya itu yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang terdekatnya kelak di akhirat nanti. Makanya para ulama zaman dulu ketika sholat ingat kepada anaknya, diperhebat ibadahnya, agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa besarnya ke anak-anak atau orang-orang terdekatnya. Maka selain mendoakan dengan doa yang dituturkan oleh Al-Quran, coba para orang tua ingin istrinya dan anak-anaknya soleh, baca doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, diabadikan oleh Al-Quran untuk
keluarga kita ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, doa Nabi Ibrahim, wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan anak-anakku. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak turunan yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah berikan kepadaku anak-anak turunan yang baik-baik. Rabbi ij'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan sholat juga anak-anak turunanku. Tuh, itu doakan Allah oleh kita, anak-anak kita. Allahumma ighfir li auladi dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ya Allah, ampuni dosa bagi anak-anakku dosa-dosa mereka, bersihkan, sucikan hati-hati mereka, jaga, pelihara, lindungi faraj-faraj mereka, dan seterusnya. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih demi kemaslahatan anak-anak kita. Dua yang harus ada tiga yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pertama, mendoakan. Yang keduanya, mensolehkan dirinya agar kesolehan dirinya, ibadah dan amal solehnya bermanfaat bagi anak-anaknya, iya termasuk bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga, mendidiknya, membimbingnya, mengkondisikannya dengan pengkondisian yang baik. Maka barulah ini akan berpengaruh besar terhadap kesolehan anak-anak kita. Bayangkan kalau ternyata seorang tua tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang soleh, jangankan menolong anak orang tua, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa, bahkan menjadi beban bagi orang tua kita, beban menjadi bagi anak-anak kita di dunia sampai di akhirat nanti. Disinilah pentingnya kita berikhtiar sebagai orang tua untuk menjadi orang soleh terlebih dahulu. Dan kesolehan ini secara otomatis insya Allah akan tertularkan kepada anak kita melalui hal-hal yang tadi dijelaskan. Orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah, menunaikan hak sesama manusia, apalagi hak tersebut adalah anggota keluarganya. Orang soleh akan menerapkan kemuliaan akhlak. Orang soleh akan mendidik anak dan istrinya. Orang soleh akan menerapkan kelemah lembutan, terutama kepada anak dan istrinya. Orang soleh akan selalu memberikan perhatian kepada anak istrinya untuk berjalan di atas rel yang benar menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh akan meningkatkan kualitas, kuantitas ibadah dan kesolehannya agar manfaatnya terasa oleh anak-anak turunannya, oleh orang tuanya, oleh orang-orang terdekatnya. Dan ini menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kesolehan orang tua baik kepada anaknya ataupun kepada kedua orang tuanya. Timbul pertanyaan, setelah kita ini baru muqaddimah dari materi kita. Nah, materi intinya ini sekarang. Bagaimana cara mencetak diri menjadi orang yang soleh, dan nanti level kedua bagaimana cara menularkan, menurunkan kesolehan ini kepada orang lain, terutama anak dan istri, juga kepada kerabat, adik, kakak, kepada tetangga, kepada kawan-kawan ya. Ini materi inti kita yang tadi baru muqaddimah. Ada beberapa kiat jitu untuk mendidik diri agar menjadi orang yang soleh. Kiat-kiat ini akan menjadi judul di tabligh akbar yang akan datang. Sekarang sudah habis, waktu sudah lewat dari waktu yang ditetapkan.
waktu untuk membahas ini 1 jam, sudah lebih 12 menit. Mungkin nanti akan ada lanjutannya entah kapan, entah di mana ya. Cukup untuk sekarang sampai di sini dulu dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang bertanya karena ini juga sudah terlalu banyak, belum tentu terbahas semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan bertanya di luar tema. Saya sedikit ada cerita. Duh, kasih dongeng nih. Salah satu keluarga saya yaitu kakak, dia murtad. Na'udzubillah ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menitipkan pesan kepada anaknya, kalau ketika dia meninggal, dia minta dikubur secara Kristen. Bagaimana sikap saya dan keluarga saya yang harus dilakukan sementara di lingkungan saya Islam, saya nggak mau keluarga saya malu. Wajib didakwahi lagi, dibimbing agar kembali kepada Islam. Dijauhkan dari lingkungan yang membuat dia murtad. Pasti ada penyebab kenapa dia murtad. Yang paling utama adalah lingkungan pergaulan. Orang-orang terdekatnya yang memberi pengaruh buruk sehingga dia murtad. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum ala may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa berkawan, ya. Nah, jadi dakwahi agar mereka kembali kepada Islam. Itu yang paling pokok, bukan mensiasati rasa malu dan gengsi karena memiliki kakak yang murtad. Bukan itu yang paling utama, tapi selamatkan dia ya dari azab yang abadi yang akan dialami oleh orangnya. Dakwahi. Ceritanya nggak asik. Suami istri kerja. Kewajiban istri jadi tak bisa dijalankan, tapi suami ridho. Istri yang super sibuk kerjaan. Pertanyaan, apakah istri yang begitu dosa atau tidak? Pertama, ya, ketika kita berumah tangga, meniatkan rumah tangga ini sebagai ibadah dan sebagai alat media untuk bisa berbahagia di akhirat kelak. Rumah tangga itu harus menjadi pemberi motivasi untuk melakukan ibadah lebih hebat, lebih baik, bukan melalaikan dari ibadah. Kebanyakan orang setelah berumah tangga, ibadah jadi turun kualitas dan kuantitas, lebih terfokus untuk mencari harta dunia, kesenangan dunia, akhirat agak diabaikan. Ini keliru, sehingga kalau umpamanya kekurangan ekonomi yang dialami oleh sebuah rumah tangga sampai mengorbankan ibadah yang harusnya dilakukan, diabaikan demi meningkatkan taraf ekonomi, ya. Karena bekerja terlalu sibuk, ibadah jadi terbengkalai. Karena bekerja terlalu lelah, menyita banyak waktu, akhirnya hak-hak Allah diabaikan. Terbalik, harusnya rumah tangga menjadi alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ini malah sebaliknya, kebahagiaan akhirat dikorbankan demi untuk meraih kesenangan dunia dalam rumah tangga. Keliru, ya. Nah, sekarang kalau ekonomi keluarga sudah cukup, maka nggak perlu untuk menginginkan lebih dari itu. Tunaikan hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak-anak. Kalau kurang, boleh nggak istri bekerja? Boleh, dengan berapa syarat. Syarat pertama adalah seizin suami. Syarat kedua,
Dia si istri ini ketika bekerja di luar tetap menutup aurat, menjaga diri dari fitnah. Ketiganya, nah ini yang rata-rata kurang bisa dilaksanakan. Yaitu apa? Tidak mengabaikan tugas pokok dia sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anak. Jangan sampai karena sibuk mencari kerja, hak suami tidak tertunaikan, hak anak juga terabaikan. Jangan sampai begitu, akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi hambar, tidak harmonis lagi. Suami pulang ke rumah, istrinya masih bekerja. Istrinya pulang, dia capek, tidak bisa melayani suami. Akhirnya hambar. Terus dua-duanya bekerja, intensitas pertemuan dengan anak berkurang. Jadi tidak begitu akrab. Begitu pulang ke rumah dalam keadaan lapar, lelah, capek, banyak masalah, anak menjadi sasaran kemarahan akibat labilnya emosi kedua orang tuanya. Renggang sudah. Rusaklah keharmonisan rumah tangga tersebut. Demi uang atau rezeki atau dunia atau ekonomi yang ingin dia raih. Padahal maksud utama mencari uang itu demi kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangganya malah jauh ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tadi. Terus kalau ya ekonomi kurang, kecuali dengan tunjangan istri bekerja. Lalu istri ikut bekerja, tapi dia berupaya agar urusan di rumah tetap beres. Ada yang nyuci, ada yang ngepel, ada yang beres-beres, ada yang ngurus anaknya. Akhirnya dia mencari pembantu. Gaji untuk pembantu jauh lebih rendah daripada penghasilan dia. Ekonominya jadi tercover kebutuhannya, ya. Di rumah beres, sementara dia pulang sudah pada beres, masih ada sisa yang tersisa untuk melayani suami dan suami tetap terlayani, boleh. Dengan kalau saya ditanya boleh nggak seorang istri punya pembantu? Kalau punya pembantu menyebabkan kewajiban istri kepada suami tetap maksimal, dia nggak lelah karena semua pekerjaan rumah tangganya oleh pembantu. Dia fokus mengurus suaminya, akhirnya suami terlayani dengan baik, dan dengan itu tetap keharmonisan rumah tangga dan keluarga bisa terjaga, silakan. Sebaliknya kalau nggak punya pembantu, istrinya semuanya mengerjakan. Lelah, capek, pas suami pulang minta dilayani, minta diperhatikan. Suami capek, istri capek. Dalam keadaan itu emosinya nggak stabil. Akhirnya pada ngeluh, pada nggak nyaman, akhirnya berantem. Gara-gara dua-duanya capek. Daripada begitu, oke silakan. Cari pembantu untuk menghandle pekerjaan rumah tangga, istri fokus melayani suami, menyambut suami, nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, semoga Allah memberi rahmat kepada Ustaz, para ulama dan semua muslimin dimanapun berada. Tidak hanya Ustaz, tidak nanya Ustaz, tapi makasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya yang saat ini belum dikaruniai seorang anak. Maka dari itu minta doanya agar Allah memberikan yang terbaik untuk saya lalu bisa mensyukurinya. Agar punya anak cepat nikah. Kalau sudah nikah tapi belum punya anak, bagaimana caranya? Ya pertama berikhtiar secara hissi. Konsultasi ke dokter, cari masalahnya. Dan berikhtiar secara syar'i. Apa secara syar'i? Perbanyak istighfar dan infak serta sedekah. Dan oleh para ulama ini dibahas dalam bab ilajul aqim.
Makna ilajul akim itu obat bagi yang akim. Akim itu yang mandul. Apa obatnya? Obat syar'i dua. Banyak istighfar, banyak sedekah. Adapun istighfar Al-Quran. Dalam surah Nuh Allah menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, minta ampun istighfar kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan, Allah akan limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Ini ayat. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu walam yurzaqli waladan. Wahai Rasulullah, aku sudah lama nikah, tapi belum dikasih rizki berupa anak. Gimana tuh? Apa kata Nabi SAW? Fa aina anta min kathratil istighfar was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ini ikhtiar syar'i untuk memperoleh anak. Banyak istighfar, banyak sedekah. Fa fa'ala. Lalu dilaksanakan oleh orang itu. Apa akibatnya? Akibatnya dia setelah itu memiliki anak sampai 9 orang. Jadi coba ikhtiar syar'i, banyak istighfar dan sedekah. Ikhtiar hissinya coba konsultasikan ke dokter, ahli kandungan dan seterusnya ya. Semoga Allah memberi jalan keluar, semoga Allah memudahkan yang bertanya ini untuk segera punya anak. Jika suami tidak menginginkan ibu saya tinggal serumah dengan saya dengan alasan seharusnya ibu saya bakti kepada orang tuanya karena sudah sepuh, tapi ibu saya inginnya di rumah saya, bagaimana saya harus menyikapi? Pertama, ngobrol lah baik-baik dengan suami ya, beri pengertian. Kalau kekeh, turutlah kepada suami. Kalau suami kekeh, pokoknya saya nggak mau ibu ada di sini. Bukan tidak mau diropotin sama ibunya atau sama mertuanya, tapi suami ini menginginkan ibunya ini menjadi anak solihah bagi orang tuanya yang masih ada, tapi sudah sepuh, harusnya diurus gitu. Jadi suami punya pertimbangan, sebenarnya ibu ini mertuanya bisa tuh ngurus ibunya. Ibunya kasihan nggak ada yang ngurus atau kurang terurus. Yang bisa ngurus hanyalah mertuanya. Akhirnya dia mengusulkan begitu, ya bagus. Kalau umpamanya suami kekeh begitu, istri nurutlah ke suami ya. Kalau tidak setuju ya tinggal didiskusikan. Tapi kalau hasil diskusi kekeh, maka tetaplah manut kepada suami. Jika suami sudah mentalak istri, materi kita bukan talak. Apakah ia masih wajib memberikan nafkah? Jika ia, sampai kapan ia wajib menafkahi istrinya? Bukan nafkah, tapi disebut uang mut'ah ya. Bukan nikah mut'ah, bukan. Ada. Jika masa iddah seorang istri telah selesai kemudian tidak dirujuk, apa boleh istri ta'aruf lagi dengan ikhwan lain? Boleh, ta'aruf lah ya. Meski belum proses ke pengadilan, boleh. Boleh nikah lagi setelah masa iddah selesai, tapi kalau nikah resmi ke KUA ya wajib ada surat cerai terlebih dahulu. KUA tidak akan mungkin menikahkan seorang istri janda tapi nggak ada bukti cerai, disebut janda bodong, janda yang tidak punya STNK-nya. Gitu. Seperti motor nggak bisa dijual kalau nggak ada STNK-nya, nggak ada PPKB-nya ya. Ahwat juga begitu, kalau sudah cerai tapi nggak ada surat cerai, bodong. Pas mau menikahinya ke KUA nggak bisa, KUA nggak akan mau menikahkan ya. Urus saja. Belum proses ke pengadilan, mengingat
Istri sekarang berjualan di pinggir jalan dan bercadar. Apa hubungannya? Terkadang timbul perasaan takut menimbulkan fitnah. Apakah salah Ustaz jika istri ingin segera mencari pendamping lain agar ia bisa fokus menjadi ibu rumah tangga saja? Tidak salah, bagus. Memang seharusnya begitu. Daripada kerja sendirian, lebih baik nikah, ya. Nikah. Urus dulu surat cerainya. Semoga Allah memudahkan akhwat ini segera mencari jodoh. Ada yang minat, Ikhwan? Ada yang minat, nanti hubungi panitia ya. Nanti panitia akan mencari identitas akhwat ini. Akhwat kasih CV ke panitia. Kesolehan orang tua berpengaruh terhadap kesolehan anak. Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut? Beliau seorang nabi tapi anaknya tidak soleh. Jadi bagaimana dengan kita seorang hamba biasa? Kadang anak suka khawatir terhadap anak-anak dan apabila anak sudah meninggal takut menyimpang dari agama. Dan sekarang pun anak suka mengingatkan anak-anak anak jangan pernah berpindah agama dan melepas hijab setelah anak meninggal nanti. Bagaimana caranya supaya anak kita selalu berada dalam ketaatan? Baik. Tidak semua perjuangan berhasil. Walaupun orang tua maksimal membimbing, mendakwahi istri dan anak, tidak semua anak dan istri itu menurut. Contoh nyata para nabi, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Istri-istrinya durhaka, dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta ibadina min ibadina sholihain, ya, fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai' faqila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir kepada kalian, itu isinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Sampai akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya. Termasuk anaknya si Kanan, iya. Nah, ini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Banyak nabi, orang terdekatnya kafir. Contohnya Nabi Nuh dengan Nabi Lut, anak dan istrinya. Contohnya Nabi Ibrahim, siapa yang kafir? Ayahnya tukang bikin berhala. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, pamannya yang berjasa besar dalam dakwahnya mati dalam keadaan musyrik. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sementara tokoh-tokoh kafir yang jahat menjadi musuh Islam, banyak anak-anaknya yang soleh. Seperti Abu Jahal, kafir musuh Islam. Tapi anaknya soleh, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, anaknya juga namanya Abdullah. Soleh orang itu, ya. Jadi hidayah di tangan Allah. Yang penting sebagai orang tua kita sudah berusaha maksimal mendidik, mengarahkan, memberikan nafkah yang halal dan baik. Di luar itu sudah serahkan kepada Allah. Kita sudah mendidik, membimbing secara baik, membiayai secara baik, berdoa selalu. Adapun di luar kemampuan kita, di luar pengawasan kita, ternyata ada sesuatu yang menyebabkan anak kita belot, itu di luar tanggung jawab kita. Itu sudah maksimal. Itu menunjukkan hidayah di tangan Allah SWT. Ini curhat nih atau laporan. Bagaimana menasihati suami itu
yang suka marah ke anak pakai fisik, menyubit, menyentil. Saya suka sedih, anak umur 3 tahun sudah seperti itu kan. Apa itu termasuk KDRT? Iyalah. Masa 3 tahun disindrek, ada nggak disindrek dikira? Ikhwan jangan gitu atulah ya. Perlakukan anak dan istri dengan lemah lembut. Habis anaknya bandel, turunannya teteh. Ya. Mungkin dia lebih bandel dari anaknya dulu waktu dia kecil ya. Wayahna dibalas ayana gitu ya. Kasih pengertian aja ke suami. Anak kecil jangan dibegitukan gitu ya. Suruh ngaji agar Allah kasih hidayah dia. Setelah sekitar lebih dari 25 tahun menikah, saya baru tahu suami saya penyuka sesama jenis. Duh, mainnya 25 tahun. Bagaimana saya harus menyikapinya? Harus berpisah atau melanjutkan pernikahan dan membantu suami tobat? Tapi saya juga takut. Karena takut kena HIV. Apa HIV? Oh, HIV. Berarti sudah pelaku. Wah, naudzubillah. Kalau memang begitu, tidak tobat terus wajib cerai. Pertama, kena HIV. Yang kedua, dia sudah melakukan pelanggaran berat yang lebih besar daripada perzinahan. Jadi dosa LGBT itu lebih besar daripada berzina. Kenapa? Karena kalau berzina antara laki dan perempuan ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dan ibadah. Nah itu apa? Nikah, akad. Tapi kalau sama jenis, nggak ada satu cara pun yang bisa membuat itu jadi halal. Dengan cara bagaimanapun nggak bisa. Jadi keharamannya lebih besar, dosanya lebih besar. Dan itu menular loh. Ya. Artinya menular itu nanti yang menjadi korban itu akan terkena penyakit LGBT juga ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kalau sudah dinasihati masih tidak tobat juga terus, maka lebih utama untuk khulu, bercerai ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, ini tinggal beberapa menit lagi dan ada pengumuman dulu dari panitia penyelenggara. Nanti insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam sesi berikutnya melanjutkan materi ini entah kapan entah di mana ya. Cukup sampai di sini wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.